Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pasangan Capres-Cawapres yang akan berkompetisi di Pilpres 2024 ini diusung oleh koalisi dari partai-partai politik. Dan pemirsa, kami hadirkan berikut rekam jejak suara dari partai pendukung pasangan Capres dan juga Cawapres di Pemilu Legislatif 2019. Kita akan saksikan bersama-sama pemirsa, kita hadirkan bagaimana kemudian perolehan suara ini berdasarkan pada Pemilu Legislatif 2019. Kita lihat ini rekam jejak suara partai pendukung dari pasangan Capres-Cawapres. Pertama kita lihat Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dari Pemilu Legislatif 2019. Total suara sejumlah 42,22% pemirsa. Dan ini kita lihat juga bersama kemudian dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dari ini diusung ada 9, diusung oleh 4 partai politik, 2 partai parlemen dan juga 2 partai non-parlemen peserta pemilu 2019, total 28,06 suara atau 06%. Selanjutnya adalah pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan total suara 26,95% sejumlah 37.725.552 suara. Sudah bersama juga dengan kita, pakar politik kita kembali, Mas Hoirul Umam. Bagaimana kemudian kita sudah lihat ya dari rekam jejak suara partai pendukung pasangan Capres dan juga Cawapres, baik dari Prabowo Gibran, kemudian juga dari Ganjar Mahfud dan juga Anies Imin. Peta kekuatan presentasi dari masing-masing pasangan calon bagaimana melihatnya? Ya, tadi digambarkan oleh basis data yang dipersiapkan oleh teman-teman redaksi di TV One bahwa di atas kertas, Mbak Gita, bagaimanapun juga pasangan Prabowo Gibran memang telah berhasil menghadirkan sebuah kekuatan yang cukup solid. Angka sekitar 42% basis suara atau sekitar 59 juta itu angka yang cukup besar. Bahkan kalau misal dikonversi pada basis kursi di parlemen itu bisa mencapai angka sekitar 45%. Kalau misal kemudian 45% itu dikonversi sebagai sebuah mesin politik yang hidup, kemudian bisa bekerja secara efektif, membangun basis pemilih loyal, dan bisa menarik segmen dari swing voters dan juga undecided voters, tentu cukup menjanjikan untuk kemenangan. Oleh karena itu, dalam konteks ini tentu pihak Prabowo Gibran akan tampil lebih percaya diri dibanding dengan koalisi-koalisi yang lain. Karena kalau tadi mengikuti dari basis data yang selanjutnya, misalnya dari pihak Ganjar Pak Mahfud, berada di angka kedua di sekitar 28,06% atau 39 juta. Tapi kalau misal dikonversi angkanya, dia justru lebih rendah dibanding dalam konteks kursi parlemen, dia lebih rendah dibanding mesin politik yang mengusung Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan sendiri memiliki basis kekuatan kursi parlemen pendukungnya itu di angka sekitar 29%, sedangkan Ganjar Mahfud dengan 2 mesin partai di parlemen yaitu PDIP dan P3 itu angkanya sekitar 25%. Ini apakah artinya jangan-jangan bisa ada chance dari Anies dan juga Imin untuk bisa menyalip Ganjar dan juga Mahfud? Kalau kita bisa juga saksikan pemirsa di layar kaca, ini merupakan grafis dan juga data yang bisa kita tampilkan suara dari partai koalisi pengusung Capres-Cawapres. Ini khususnya dari Anies dan juga Muhaimin. Kita lihat ya, ini ada beberapa partai pengusung dari 3 partai parlemen yang merupakan Nasdem, kemudian PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Keadilan Sejahtera dan juga Partai Umat. Ini merupakan partai baru yang akan nanti berkontestasi di 2024. Kembali lagi, gimana Mas Umam? Jangan-jangan Anies Imin bisa kemungkinan untuk menyalip? Betul, memang kalau misal kemudian kita cermati, beberapa hari ini Mbak Gita ada sejumlah hasil survei di berbagai lembaga yang kemudian menarasikan kepercayaan diri dari kubu Prabowo Gibran dengan ada kemungkinan 1 putaran. Tetapi kalau misal kemudian di atas kertas rasanya memang agak sulit untuk menghadirkan 1 putaran dengan 3 pasangan Capres-Cawapres. Oleh karena itu memang logiknya kalau misal 3 pasangan Capres-Cawapres, maka kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Pertanyaannya, yang masuk di putaran kedua siapa? Besar kemungkinan pasangan Prabowo Gibran akan masuk di sana dengan mesin politik yang cukup kuat, ditambah backup dengan jaringan relawan dan lain sebagainya. Tetapi yang unik adalah mesin politik
Pak Ganjar dengan Mas Anies itu cukup berbeda. Di atas kertas memang basis kekuatan kursi di parlemen yang mana kalau anggota DPR itu pasti memiliki jaringan, memiliki kekuatan logistik dan itu konstituennya diurus selama 5 tahun mereka berada di Senayan. Kalau mereka bekerja secara optimal, tentu itu memiliki kekuatan yang lebih kuat di akar rumput. Tetapi problemnya, mesin politik yang besar dari kubu Anies Muhaimin tampaknya kemudian agak berbeda ketika diukur dengan hasil elektabilitas, di mana elektabilitas Mas Anies justru berada di bawah Mas Ganjar. Sementara mesin politik Mas Ganjar yang sebenarnya di bawah mesin politik Mas Anies, justru elektabilitas dari Ganjar Mahfud lebih tinggi dari Anies Baswedan. Nah, situasi ini yang tampaknya masih menunjukkan ketidakpastian apakah kemudian Anies atau Ganjar yang akan bisa masuk menjadi berlaga di putaran kedua nanti. Ini kan kita sudah lihat ya, beberapa dari ketua tim pemenangan ini sudah ditetapkan, dari Prabowo Gibran sudah ada, dari Ganjar Mahfud sudah ada, tapi dari Anies Imin ini masih belum. Ini apakah berpengaruh besar terhadap ketua tim pemenangan ini karena masih tinggal kubunya Anies Imin yang belum? Pastinya ya, karena bagaimanapun juga belum dealnya sebuah keputusan itu mengindikasikan ada proses negosiasi yang belum selesai. Dan kalau misal kita lihat ada 3 komposisi partai politik di mesin politik Anies Baswedan Muhaimin, yaitu Nasdem, kemudian PKB dan PKS. Kalau Anies Baswedan dianggap sebagai representasi Nasdem, maka kemudian dia sudah mendapatkan harapannya kutel efek dari Anies Baswedan. Lalu kemudian posisi cawapres sudah dipegang oleh Caimin yang notabene adalah ketua umum PKB. Sepertinya ada semacam aspirasi dari PKS untuk bisa mendapatkan posisi ketua tim sukses. Tetapi problemnya ternyata harapan itu tampaknya menghadapi sebuah resistensi internal. Baik dalam konteks terutama di dalam koalisi. Karena tampaknya ada selain di luar PKS yang juga tetap berharap untuk menjadi tim pengendali utama dari koalisi masih ini. Cukup alot ya, dan cukup kita tahu alot. Hari ini sudah ada penetapan tentunya untuk pasangan capres dan juga cawapres. Dan itu uniknya Mbak Gita, karena bagaimanapun juga Anies Muhaimin dia mendaftarkan paling awal, tetapi ketua tim pemenangannya per hari ini yang paling telat untuk masih mendaftarkan. Belum ya? Belum jelas juga. Kita akan lihat bagaimana dinamikanya nanti, tapi terima kasih sekali lagi Mas Hoirul Umam sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dan sesaat lagi kita juga akan membahas mengenai isu yang tentunya masih sangat menjadi perhatian kita terkait dengan isu di Gaza Palestina. Yang kita ketahui juga pemirsa, Menteri Luar Negeri yaitu Menlu Retno Marsudi ini saat ini sudah ditunjuk menjadi juru perdamaian dari Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI untuk menjadi juru perdamaian untuk menyelesaikan konflik di Palestina. Kita nanti juga akan berdialog dengan pengamat hubungan internasional sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.